akan membahas seluruh alur cerita dari anime dan manga Kimetsu no Yaiba, lengkap dari awal sampai tamat. Yuklah seperti biasa tanpa basa-basi lagi langsung kita simak aja videonya. Dikisahkan dalam dunia Kimetsu no Yaiba, para manusia terancam dengan keberadaan para iblis yang berkeliaran di tengah-tengah mereka. Para iblis ini gemar memangsa daging manusia untuk meningkatkan kekuatan mereka. Gara-gara keberadaan iblis ini, terbentuklah organisasi bernama Pemburu Iblis. Sesuai dengan namanya, organisasi ini bertujuan untuk membasmi para iblis. Nah, pada era Taisho yang berlangsung di antara tahun 1912 hingga 1926, hiduplah Tanjiro Kamado, yang terlahir dari pasangan Tanjiro Kamado dan juga Kie Kamado. Dia memiliki 5 saudara kandung, yang bernama Nezuko Kamado, Takeo Kamado, Hanako Kamado, Shigeru Kamado, dan Rokuta Kamado. Nah, suatu ketika saat hendak pulang sehabis kerja, Tanjiro diberhentikan oleh seorang pria yang bernama Saburo karena hari sudah malam. Bukan Saburo yang anaknya Boruto itu ya. Tanjiro pun menginap di rumah paman Saburo untuk semalaman itu. Namun ketika esoknya dia pulang ke rumahnya, dia terkejut melihat seluruh anggota keluarganya telah terbantai oleh seorang iblis kecuali Nezuko. Tanjiro pun hendak membawa Nezuko ke dokter terdekat. Namun di tengah-tengah perjalanan Nezuko mulai berubah menjadi iblis. Lalu tiba-tiba muncullah seorang Hashira air bernama Tomioka Giyu. Hashira adalah jabatan elit di organisasi pemburu iblis. Giyu pun hendak menyelamatkan Tanjiro dengan membunuh Nezuko. Tetapi Tanjiro berhasil memperlihatkan tekadnya yang kuat untuk melindungi Nezuko. Melihat tekad Tanjiro, Giyu pun mengurungkan niatnya. Dan dia menyuruh Tanjiro untuk menemukan pria bernama Urokodaki Sakonji, yang merupakan mantan Hashira air dan gurunya Giyu dulu. Akhirnya, Tanjiro pun bertemu dengan Urokodaki. Dia pun dilatih pernapasan air oleh Urokodaki untuk bergabung dengan pasukan pemburu iblis. Nah, teknik pernapasan adalah teknik bertarung yang digunakan oleh para pemburu iblis sejak dahulu kala. Teknik pernapasan ini banyak cabangnya, seperti air, api, angin, petir, dan masih banyak lagi. Dengan bergabung dengan pemburu iblis, Tanjiro bisa mencari jawaban untuk merubah Nezuko kembali menjadi manusia. Akhirnya sampailah Tanjiro di step terakhir pelatihan Urokodaki, di mana dia harus membelah batu besar dengan pedangnya. Tanjiro pun dilatih oleh 2 orang anak yang bernama Sabito dan Makomo. Dengan kerja kerasnya, akhirnya Tanjiro berhasil menyelesaikan seluruh pelatihan dari Urokodaki. Segera setelah itu Tanjiro mengikuti ujian akhir untuk masuk ke pemburu iblis, di mana dia harus bertahan hidup selama 7 hari di Gunung Fujikasane, yang dipenuhi oleh para iblis yang telah ditangkap oleh para pemburu iblis. Tak lama setelah dimulainya ujian, Tanjiro bertemu dengan iblis yang memiliki banyak tangan di seluruh tubuhnya. Iblis ini memiliki dendam kepada Urokodaki, karena dulu Urokodaki lah yang menangkap dia dan membawanya masuk ke gunung ini, sehingga iblis ini terus membunuh banyak murid Urokodaki saat ujian ini. Akhirnya, Tanjiro mengetahui bahwa Makomo dan Sabito juga merupakan korban dari iblis ini. Tanjiro sempat terdesak, namun berkat kegigihannya selama ini akhirnya dia berhasil menebas kepala iblis tersebut. Singkat cerita, akhirnya Tanjiro berhasil menyelesaikan ujian akhir tersebut, dan ternyata hanya 5 orang yang berhasil lulus. Dia adalah Tanjiro itu sendiri, gengnya Shinazugawa, Zenitsu Agatsuma, Kanao Suyuri, dan Inosuke Hashibira yang telah mendahului mereka berempat. Para peserta yang berhasil lulus ini diberikan 1 ekor burung gagak Kasugai, yang akan mereka gunakan untuk saling berkomunikasi. Singkat cerita, akhirnya pedang Nichirin Tanjiro telah selesai dibuat oleh Pak Haganezuka dan segera diberikan kepadanya. Tanjiro pun mulai menjalani beberapa misi tunggal. Di sana dia berhasil mengetahui sosok yang bernama Kibutsuji Muzan, yang merupakan rajanya para iblis. Kemudian Tanjiro ditugaskan ke kota Asakusa. Di sana pada akhirnya dia bertemu langsung dengan sosok Kibutsuji Muzan. Namun Muzan merubah salah satu penduduk di sana menjadi seorang iblis, untuk membuat semua orang heboh dan mengalihkan perhatian Tanjiro. Saat melihat Tanjiro,
Perhatian Muzan tertuju kepada anting Hanafuda yang dia kenakan. Ketika melihat anting tersebut, Muzan jadi teringat kepada sosok Yorichi Sugikuni. Dia pun menyuruh kedua anak buahnya yaitu Yahaba dan Susamaru untuk membunuh Tanjiro. Apa yang sebenarnya terjadi di antara Muzan dan Yorichi, kita akan bahas nanti. Melihat kekacauan yang terjadi, Tanjiro dan Nezuko bertemu dengan dua orang iblis yang bernama Tamayo dan Yushiro. Namun tidak seperti iblis lainnya, Tamayo adalah iblis yang tidak terikat dengan Kibutsuchi Muzan. Di sana Tamayo mengajak mereka berdua pergi ke kediamannya. Tanjiro pun menceritakan kondisi Nezuko kepada Tamayo. Setelah berdiskusi, Tamayo berjanji untuk mengubah Nezuko menjadi manusia kembali. Namun dia meminta tolong kepada Tanjiro untuk memberikannya sampel darah Nezuko dan juga sampel darah para iblis bulan. Nah, apa itu iblis bulan? Iblis bulan adalah ke-12 iblis terkuat yang dipimpin langsung oleh Kibutsuchi Muzan. Tapi di tengah-tengah perbincangan mereka, kediaman Tamayo diserang oleh Susamaru dan Yahaba. Untunglah Tanjiro dan Nezuko berhasil mengalahkan Yahaba. Sedangkan Susamaru dikalahkan oleh Tamayo menggunakan teknik darah iblisnya. Setelah pulih, Tanjiro diberikan misi berikutnya dan di sana dia bertemu dengan Zenitsu Agatsuma. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan hingga mereka tiba di mansion Suzumi. Kemudian mereka juga bertemu dengan dua orang anak yang bernama Teruko dan Soichi yang ingin mencari kakaknya yang terjebak di dalam mansion tersebut. Tanjiro dan Zenitsu pun hendak membantu mereka. Namun mereka jadi terpencar karena isi ruangan mansion tersebut dapat berubah-ubah. Di sini Tanjiro bersama Teruko bertemu dengan iblis yang bernama Kyogai. Dia ini adalah mantan dari iblis bulan bawah. Dialah yang membuat ruangan di mansion tersebut berubah-ubah dengan teknik darahnya. Di sisi lain, Zenitsu bersama Soichi bertemu dengan Inosuke. Inosuke pun pergi ke tempat Tanjiro namun ruangan kembali berubah, yang mengakibatkan dia bertemu dengan iblis bertanduk satu. Untunglah Inosuke berhasil mengalahkan iblis itu dengan teknik pernapasan hewan buasnya. Di sisi lain, setelah ditinggal Inosuke, Zenitsu harus berhadapan dengan iblis berlidah panjang. Awalnya Zenitsu begitu ketakutan hingga dia pingsan. Namun ketika dia pingsan, kepribadiannya langsung berubah menjadi sangat pemberani. Dia pun langsung mengalahkan iblis tersebut dengan teknik pernapasan petirnya. Di sisi lain lagi, Tanjiro berhasil menemukan kakak yang dicari kedua anak tersebut. Dia bernama Kiyoshi. Segera setelah itu dia langsung bergegas mengalahkan Kyogai dan mengambil sampel darahnya yang langsung dibawa pergi oleh kucing Tamayo yang bernama Chachamaru. Setelah keluar dari mansion, sempat terjadi konflik di antara Zenitsu, Inosuke, dan Tanjiro. Untunglah mereka bisa berdamai dan menjadi sahabat. Setelah insiden mansion Suzumi, mereka bertiga ditugaskan untuk pergi ke Gunung Natagumo. Di sini mereka bertiga harus berhadapan dengan keluarga iblis laba-laba. Di sana Tanjiro dan Inosuke berhadapan dengan sang ibu laba-laba. Kekuatannya adalah mampu mengendalikan para mayat anggota pemburu iblis yang telah tewas seperti boneka jari. Untunglah setelah mengetahui lokasi keberadaannya, Tanjiro berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Zenitsu harus berhadapan dengan sang anak laki-laki. Sama seperti sebelumnya, Zenitsu ketakutan ketika melihat iblis tersebut hingga dia pingsan. Namun saat dia pingsan, kepribadian pemberaninya muncul dan langsung mengalahkan iblis itu. Namun dia terkena serangan racun dari iblis tersebut. Untunglah seorang Hashira serangga yaitu Shinobu Kocho datang untuk menyelamatkannya. Dia diutus untuk mengecek kondisi di gunung ini karena sudah banyak anggota pemburu iblis yang tewas. Di sisi lain, setelah mengalahkan si ibu laba-laba, tiba-tiba suaminya muncul ke sana. Tanjiro dan Inosuke pun kewalahan menghadapinya, sehingga Tanjiro terlempar dan meninggalkan Inosuke sendirian. Inosuke pun hampir dibunuh iblis tersebut. Untunglah tiba-tiba Gyu datang untuk menyelamatkannya. Ternyata dia juga diutus untuk datang ke sana bersama dengan Shinobu. Di sisi lain, setelah menyelamatkan Zenitsu, Shinobu bertarung dengan sang anak perempuan dan langsung mengalahkannya dengan racun bunga wisteria. Di sisi lain lagi, Tanjiro yang terlempar bertemu dengan pemimpin keluarga iblis laba-laba tersebut. Dia bernama Rui, sang anggota iblis bulan bawah peringkat kelima. Tanjiro yang sudah dibantu dengan Nezuko pun kewalahan menghadapi teknik darah iblis milik Rui. Untunglah saat sekarat,
Tanjiro berhasil mengaktifkan teknik Hinokami Kagura yang sekilas mirip dengan teknik pernapasan api. Dulu Tanjiro sempat mempelajari teknik ini dari ayahnya sebelum meninggal. Selain Tanjiro, Nezuko juga akhirnya berhasil mengaktifkan teknik darah iblisnya, yang membuatnya mampu menciptakan dan memanipulasi api dengan darahnya. Karena combo dari kakak beradik ini, Rui akhirnya berhasil dibuat sekarat. Namun setelah itu Tanjiro menjadi tidak bisa bergerak, karena dia masih belum bisa mengatur ritme penggunaan teknik Hinokami Kagura ini. Untunglah Gyu datang ke sana dan langsung membunuh Rui dengan mudahnya. Namun setelah itu terjadilah kesalahpahaman di antara mereka karena Nezuko merupakan seorang iblis. Tanjiro dan Nezuko pun dibawa ke kediaman Kagaya Ubuyashiki untuk diadili. Nah, dialah pemimpin dari organisasi pemburu iblis ini. Meskipun terlihat seperti orang yang penyakitan dan tidak berdaya, namun dia sangat dihormati karena karisma yang terpancarkan dari dalam dirinya. Terbukti dari sikapnya yang sangat lembut dan bijaksana. Nah, di tempat itu juga akhirnya Tanjiro bertemu dengan ke-9 Hashira. Mereka adalah Himeji Magiome yang merupakan Hashira batu, Sanemi Shinazugawa yang merupakan Hashira angin dan kakak dari gengnya, Iguro Obanai yang merupakan Hashira ular, Mitsuri Kanroji yang merupakan Hashira cinta, Rengoku Kyojuro yang merupakan Hashira api, Tokito Muichiro yang merupakan Hashira kabut, Shinobu Kocho yang merupakan Hashira serangga, Uzui Tengen yang merupakan Hashira suara, dan Tomioka Gyu yang merupakan Hashira air. Terjadilah konflik di antara Tanjiro dan para Hashira. Namun singkat cerita, akhirnya Ubuyashiki memutuskan untuk membiarkan Nezuko tetap hidup. Setelah itu, Tanjiro beserta Zenitsu dan Inosuke dirawat di kediaman Shinobu. Di sisi lain, setelah kekalahan Rui, Muzan memutuskan untuk menghabisi para iblis bulan bawah kecuali Enmu yang ditugaskan untuk membunuh Tanjiro. Setelah pulih, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke pergi menjalani misi di kereta tanpa batas atau Mugen Train bersama Rengoku. Di sana mereka berhadapan dengan Enmu. Dengan teknik darah iblisnya, Enmu berhasil membuat mereka semua tidur untuk membunuh mereka dari alam mimpi. Untunglah Tanjiro yang dibantu Nezuko berhasil sadar dari tidurnya dan langsung menghadapi Enmu. Namun setelah memenggal kepala Enmu, Tanjiro pun terkejut karena ternyata itu bukanlah tubuh asli Enmu. Tubuh aslinya Enmu adalah seluruh bagian dari kereta Mugen Train ini. Untunglah Inosuke juga berhasil sadar dan langsung membantu Tanjiro. Sedangkan di sisi lain Rengoku juga berhasil sadar. Sedangkan Zenitsu masih belum sadar, namun hal tersebut justru membuat kepribadian pemberaninya muncul. Zenitsu dan Rengoku pun menyelamatkan para penumpang. Setelah berhasil mengetahui letak lokasi leher Enmu, Tanjiro dan Inosuke pun berhasil mengalahkannya. Namun mereka masih belum bisa bernafas lega. Secara tiba-tiba, muncullah iblis bulan atas peringkat ketiga yang bernama Akaza. Terjadilah pertarungan antara Rengoku dan Akaza. Namun tentu saja, Rengoku tidak sanggup menghadapi iblis bulan atas peringkat ketiga sendirian. Sehingga pada akhirnya Rengoku tewas setelah terkena serangan Akaza di perutnya. Mereka bertiga pun kembali dirawat di kediaman Shinobu. Dan singkat cerita, 4 bulan kemudian mereka menjalani misi bersama Uzui Tengen. Mereka akan pergi ke sebuah tempat yang bernama Distrik Hiburan Yoshiwara. Alasan Uzui ingin pergi ke sana adalah karena dia mencurigai keberadaan iblis bulan atas di sana. Apalagi dia juga telah kehilangan jejak kepada ketiga istrinya yang telah menyusup ke sana. Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke pun menyusup ke sana dan menyamar sebagai seorang wanita. Namun sayangnya Zenitsu berhasil tertangkap. Tanjiro pun mencari Zenitsu dan akhirnya dia bertemu dengan sang iblis tersebut. Ternyata iblis itu bernama Daki, sang iblis bulan atas peringkat ke-6. Teknik darah iblisnya membuat dia mampu mengendalikan kain obi yang terpasang di tubuhnya. Tanjiro pun kembali menggunakan teknik Hinokami Kaguranya. Di sini Tanjiro semakin ahli menggunakan teknik ini, hingga dia mampu membuat Daki terdesak dan mengaktifkan mode tempurnya. Namun sayangnya Tanjiro akhirnya sampai ke batasnya. Melihat kakaknya yang terancam, Nezuko langsung keluar menghadapi Daki dengan wujudnya yang semakin kuat, namun dia kehilangan kendali. Melihat hal itu, Tanjiro terus berusaha menenangkan Nezuko. Untunglah akhirnya Uzui datang ke sana dan langsung memenggal kepala Daki. Namun tiba-tiba,
kakak laki-laki Daki yang bernama Gyutaro keluar dari tubuh Daki. Jadi cara untuk membunuh mereka adalah dengan menebas kepala mereka berdua secara bersamaan. Uzui dan Tanjiro pun berhadapan dengan Gyutaro. Sedangkan Zenitsu dan Inosuke yang telah tiba di sana berhadapan dengan Daki. Meskipun mereka kewalahan karena serangan racun dari Gyutaro, namun dengan kerja keras akhirnya mereka berhasil memenggal kedua kepala iblis tersebut. Di sini juga diperlihatkan Tanjiro tak sengaja membangkitkan tanda pemburu iblisnya. Tanda pemburu iblis adalah tanda yang aktif di tubuh anggota pemburu iblis yang terpilih. Dengan aktifnya tanda ini, maka kekuatan mereka akan meningkat. Namun ada rumor yang mengatakan kalau pemilik tanda ini akan mati pada usia 25 tahun. Setelah ada kabar dari kematian salah satu anggota iblis bulan atas, Muzan langsung mengadakan rapat dengan para anggota iblis bulan atas. Iblis bulan atas peringkat kelima yaitu Gyoko dan peringkat keempat yaitu Hantengu berencana untuk menyerang desa penempa pedang di Chirin. Di sisi lain, Tanjiro mendapatkan surat dari Haganezuka jika dia tidak ingin membuat pedang Tanjiro lagi, karena Tanjiro terus-menerus menghancurkan pedang buatannya. Tanjiro pun berinisiatif untuk pergi langsung ke desa penempa pedang tersebut. Di sana Tanjiro bertemu dengan Mitsuri Kanroji dan juga gengnya Shinazugawa. Bukan hanya itu, Tanjiro juga bertemu dengan Tokito Muichiro saat sedang berlatih dengan boneka yang menyerupai Yorichi. Besoknya saat Tanjiro sedang mengobrol dengan Muichiro, tiba-tiba Hantengu datang ke sana dan menyerang mereka. Hantengu langsung membelah dirinya menjadi dua bagian, sehingga Muichiro akhirnya berhasil terlempar sampai jauh. Untunglah gengnya juga datang ke sana untuk membantu Tanjiro dan Nezuko menghadapi Hantengu. Namun sayangnya Hantengu membelah diri lagi menjadi 4 bagian. Untunglah Tanjiro dan Nezuko berhasil melakukan kerjasama yang baik sehingga mereka bisa mengalahkan 3 bagian tubuh Hantengu. Sedangkan gengnya berhasil mengalahkan 1 bagian tubuh lainnya. Di sini terungkaplah kemampuan gengnya, di mana dia tidak bisa menggunakan teknik pernapasan, tetapi dia bisa meniru kemampuan iblis jika dia memakan bagian dari tubuh sang iblis tersebut. Namun mereka masih belum bisa bernafas lega. Tiba-tiba keempat bagian tubuh Hantengu tadi bergabung menjadi satu wujud yang bernama Zohakuten, yang ingin melindungi tubuh asli Hantengu. Di sisi lain, Muichiro yang terlempar bertemu dengan Gyoko dan langsung bertarung dengannya. Muichiro pun sempat terperangkap dengan jurus darah iblis milik Gyoko. Namun tiba-tiba dia berhasil mendapatkan kembali ingatan masa lalunya, karena Muichiro ini adalah orang yang pelupa. Terungkaplah fakta kalau dia adalah keturunan dari keluarga Yorichi. Bukan hanya itu, dia juga memiliki saudara kembar yang sudah mati terbunuh iblis. Berkat kembalinya ingatan ini, akhirnya Muichiro berhasil membangkitkan tanda pemburu iblisnya, yang membuat kekuatannya semakin meningkat dan akhirnya dia berhasil mengalahkan Gyoko. Di sisi lain, Tanjiro dan yang lainnya tak berdaya di hadapan Zohakuten. Untunglah Mitsuri datang ke sana dan membantu mereka. Akhirnya, Mitsuri Kanroji juga berhasil membangkitkan tanda pemburu iblisnya. Di sisi lain, Tanjiro yang dibantu Nezuko berhasil mengalahkan tubuh asli Hantengu. Matahari pun telah terbit, dan ternyata secara mengejutkan Nezuko berhasil bertahan dari sinar matahari. Kabar ini pun berhasil diketahui oleh Muzan. Mengetahui ada iblis yang berhasil tahan dari sinar matahari, Muzan langsung merasa luar biasa gembira. Dia pun berencana untuk menangkap Nezuko untuk menyerapnya sehingga kemampuan Nezuko bisa dia rebut. Nah, terungkaplah kisah hidup Muzan beserta tujuannya. Jadi, dulu Muzan hanyalah manusia biasa yang menderita penyakit langka. Suatu ketika datanglah dokter yang mengobatinya dengan bunga Blue Spider Lily. Tetapi Muzan malah membunuh dokter tersebut karena tak percaya dengan pengobatannya. Namun ternyata beberapa lama kemudian, pengobatan dokter tersebut sungguh berhasil. Penyakit Muzan hilang dan dia mendapatkan kekuatan super. Namun efek sampingnya Muzan berubah menjadi iblis, sehingga dia menjadi menyukai daging manusia dan tubuhnya tidak bisa terkena sinar matahari. Sejak saat itu Muzan menciptakan banyak iblis untuk mencari bunga Blue Spider Lily dan juga mencari iblis yang mampu bertahan dari sinar matahari, sehingga dia bisa menyempurnakan kekuatannya. Setelah insiden tersebut, para Hashira mengadakan rapat yang membahas tentang tanda pemburu iblis. Akhirnya,
mereka memutuskan untuk mengadakan pelatihan bagi seluruh anggota pemburu iblis. Di sisi lain, Muzan akhirnya berhasil mengetahui lokasi kediaman Kagaya Ubuyashiki. Beberapa hari kemudian, Muzan akhirnya menampakkan dirinya di sana dan dia bertemu dengan Kagaya Ubuyashiki. Terjadilah perbincangan di antara mereka berdua, yang mengungkapkan fakta bahwa ternyata Muzan memiliki hubungan darah dengan keluarga Ubuyashiki. Gara-gara Muzan berubah menjadi iblis, keluarga Ubuyashiki jadi mendapatkan sebuah kutukan, di mana anak-anak yang terlahir akan memiliki penyakit dan cepat mati. Contohnya seperti yang dialami Kagaya Ubuyashiki saat ini. Suatu ketika seorang pendeta memberi perintah kepada kepala keluarga Ubuyashiki saat itu, di mana mereka harus mendedikasikan hidup mereka untuk melawan Muzan. Nah, sejak saat itulah keluarga Ubuyashiki membentuk pasukan pemburu iblis untuk melawan Muzan. Kembali ke cerita, akhirnya Kagaya meledakkan dirinya bersama istri dan kedua anak perempuannya untuk menjebak Muzan. Tamayo juga datang ke sana dan dia langsung menaruh racun ke tubuh Muzan, sehingga Muzan menjadi tak bisa bergerak. Ketika semua Hashira datang ke sana, Muzan langsung membawa mereka semua ke benteng dimensi tanpa batas, sehingga mereka menjadi terpencar-pencar dan Muzan jadi memiliki waktu untuk mempersiapkan mode tempurnya. Di sini Shinobu berhadapan dengan iblis bulan atas peringkat kedua yang bernama Douma. Terungkaplah fakta bahwa Douma lah yang telah membunuh kakaknya Shinobu yang bernama Kanae Kocho. Namun sayangnya Shinobu tak berdaya di hadapan Douma dan akhirnya dia tewas diserap Douma. Kejadian tersebut disaksikan oleh Kanao Suyuri yang membuatnya begitu syok. Sementara itu Zenitsu berhadapan dengan Kaigaku, yang merupakan iblis bulan atas peringkat ke-6 pengganti Daki dan Gyutaro. Dulunya Kaigaku ini adalah seniornya Zenitsu. Kaigaku pun meremehkan kemampuan Zenitsu, tetapi akhirnya Zenitsu berhasil mengalahkannya dengan jurus baru ciptaannya. Di sisi lain, Nezuko kini sedang dirawat menggunakan obat dari Tamayo untuk mengubahnya kembali menjadi manusia. Di sana dia dijaga oleh Urokodaki beserta Uzui dan ayahnya Rengoku yang bernama Shinjuro. Kembali ke benteng dimensi tanpa batas, di sini Tanjiro dan Gyu harus berhadapan dengan Akaza. Berkat kerja kerasnya, Tanjiro akhirnya berhasil memasuki dunia tembus pandang, sehingga dia bisa melihat organ dalam tubuh Akaza secara transparan. Sedangkan Tomioka Gyu akhirnya berhasil membangkitkan lambang pemburu iblisnya. Gara-gara hal itu kemampuan bertarung mereka berdua semakin meningkat, dan Tanjiro akhirnya berhasil memenggal kepala Akaza. Namun Akaza belum mati dan hendak beregenerasi. Tetapi karena telah mendapatkan ingatan lamanya, akhirnya dia tersadar dan pasrah membiarkan tubuhnya mati. Kembali ke Kanao, di sini Kanao kewalahan menghadapi Douma. Untunglah Inosuke datang untuk menolongnya. Saat Douma melihat wajah asli Inosuke, Douma pun akhirnya mengingat momen ketika dia membunuh ibunya Inosuke dulu. Setelah mengetahui fakta tersebut, Inosuke menjadi murka. Di tengah-tengah pertarungan, perlahan tubuh Douma mulai hancur karena racun. Ternyata, Shinobu sudah lama mempersiapkan dirinya untuk bertarung dengan Douma. Shinobu telah menanamkan racun di tubuhnya sendiri, sehingga ketika nantinya berhadapan dengan Douma, dia akan sengaja membuat dirinya diserap oleh Douma agar Douma terkena racunnya tersebut. Melihat Douma telah melemah, Inosuke dan Kanao pun melakukan serangan combo sehingga pada akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Douma. Di sisi lain, Muichiro dan gengnya terjatuh di tempatnya Kokushibo yang merupakan iblis bulan atas peringkat pertama. Nah, terungkaplah fakta bahwa Kokushibo atau Michikatsu Sukiguni adalah kakak kandung dari Yorichi Sugikuni, dan Muichiro ini adalah keturunan dari Kokushibo. Tentu saja, Muichiro dan gengnya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Kokushibo, karena Kokushibo juga mampu menggunakan teknik pernapasan, yaitu pernapasan bulan. Apalagi dia juga bisa memasuki dunia tembus pandang seperti Tanjiro. Untunglah kemudian dua Hashira lainnya yaitu Sanemi dan Gyomei datang ke sana untuk membantu mereka. Meskipun mereka berdua sudah datang, tetap saja mereka kewalahan menghadapi Kokushibo. Untunglah kemudian Gyomei dan Sanemi berhasil membangkitkan tanda pemburu iblis mereka sehingga kekuatan mereka menjadi meningkat. Lalu berkat kombinasi yang kuat di antara mereka berempat, akhirnya mereka bisa mengalahkan Kokushibo.
Sebelum mati, Kokushibo mengingat kembali kenangan lamanya. Ternyata dulu Kokushibo dan Yorichi adalah anggota pemburu iblis yang sangat hebat. Dari kecil, dia selalu iri kepada Yorichi karena bakat alaminya yang luar biasa hebat. Suatu ketika dia berhasil mengaktifkan tanda pemburu iblisnya. Namun kemudian dia mendengar rumor kalau pemilik tanda tersebut akan mati pada usia 25 tahun. Frustasi karena tidak mampu menyaingi kekuatan Yorichi serta takut kepada kematiannya yang semakin dekat, akhirnya Kokushibo mau menerima tawaran Muzan untuk menjadi seorang iblis. Puluhan tahun kemudian, Kokushibo akhirnya bertemu kembali dengan Yorichi yang sekarang sudah menua. Dia pun terkejut sekaligus marah karena Yorichi mampu bertahan hidup lebih lama setelah membangkitkan tanda tersebut. Meskipun telah menjadi iblis pun, Kokushibo tetap saja tidak bisa menandingi Yorichi. Meskipun telah menua, Yorichi berhasil mendaratkan serangan pertama yang membuat Kokushibo sekarat. Namun sayangnya, ketika Yorichi ingin melakukan serangan kedua, nyawanya telah tiada. Akhirnya Yorichi meninggal dengan posisi siap menyerang. Kokushibo pun murka dan menghancurkan mayat Yorichi. Kembali lagi ke cerita, sayangnya Muichiro dan gengnya akhirnya meninggal dunia setelah melakukan pertarungan ini. Di sisi lain, akhirnya Muzan berhasil mengaktifkan mode tempurnya. Tak lupa juga dia turut menyerap Tamayo. Muzan pun bertarung dengan Tanjiro dan Giyu. Di sisi lain lagi, Obane dan Kanroji yang dibantu Yushiro bertarung dengan Nakime, sang iblis bulan atas peringkat keempat pengganti Hantengu, yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan benteng dimensi tanpa batas ini. Karena Nakime berhasil dipermainkan Yushiro, Muzan pun terpaksa menghabisi nyawa Nakime, sehingga benteng tersebut pun hancur dan mereka semua berhasil keluar dari sana. Akhirnya, para Hashira yang tersisa memfokuskan diri mereka untuk bertarung melawan Muzan. Di sini mereka hendak menahan Muzan hingga matahari terbit sehingga Muzan bisa terbakar. Sayangnya Tanjiro terkena serangan racun dari Muzan yang membuatnya menjadi pingsan. Sedangkan di sisi lain Nezuko memaksakan dirinya untuk pergi ke medan pertempuran. Saat pingsan inilah Tanjiro melihat ingatan dari leluhurnya yaitu Sumiyoshi saat berbincang dengan Yorichi. Disinilah masa lalu Yorichi terungkap saat dia menceritakan kisahnya kepada Sumiyoshi. Jadi, Yorichi memang sudah berbakat sejak lahir. Terbukti dia sudah memiliki tanda pemburu iblis saat dilahirkan. Meskipun dia memiliki bakat yang hebat, namun kehidupannya sangat menyedihkan. Saat masih bayi, Yorichi hendak dibunuh ayahnya. Kemudian saat masih anak-anak, dia selalu dibenci ayahnya sehingga dia terpaksa kabur dari rumah. Di perjalanan inilah Yorichi bertemu dengan seorang gadis bernama Uta. Singkat cerita, mereka pun menikah dan Uta mengandung anaknya Yorichi. Namun sayangnya Uta yang sedang mengandung terbunuh oleh iblis saat Yorichi sedang pergi. Setelah kejadian itu, Yorichi pun bergabung ke pemburu iblis. Di sana Yorichi mengajarkan teknik pernapasan mataharinya kepada para anggota pemburu iblis. Nah, dari sinilah awal mula munculnya percabangan teknik pernapasan dari pernapasan matahari yang diajarkan Yorichi. Beberapa lama kemudian Yorichi bertemu dengan Muzan yang sedang membawa Tamayo. Yorichi akhirnya menyadari bahwa alasan dia memiliki bakat sejak lahir adalah untuk membunuh Muzan. Dengan dunia tembus pandangnya, Yorichi bisa melihat kalau Muzan memiliki 7 jantung dan 5 otak. Yorichi pun hampir membunuh Muzan. Namun Muzan berhasil kabur dengan memecahkan tubuhnya. Nah, inilah awal mula kenapa Muzan sangat membenci dan menakuti Yorichi. Namun sayangnya beberapa lama kemudian Yorichi diusir dari organisasi pemburu iblis. Karena kegagalannya dalam membunuh Muzan dan kakaknya yaitu Michikatsu telah berubah menjadi iblis. Setelah menceritakan kisah hidupnya, Yorichi pun mengajarkan teknik pernapasan mataharinya kepada Sumiyoshi. Dan dia juga memberikan anting Hanafudanya. Sejak saat itulah Sumiyoshi terus mengajarkan teknik pernapasan matahari dalam bentuk Hinokami Kagura kepada keturunannya. Nah, setelah melihat ingatan leluhurnya ini, akhirnya Tanjiro berhasil mengetahui semua rahasia untuk menggunakan teknik Hinokami Kagura yang benar. Kembali ke dunia nyata, para Hashira kewalahan karena terkena serangan racun dari Muzan. Untunglah kucing Tamayo yaitu Cacamaru memberikan penangkal racun Muzan kepada mereka. Bukan hanya itu, Zenitsu Inosuke Kanao juga datang ke sana untuk memberikan kertas yang berasal dari kekuatan Yushiro kepada para Hashira, yang membuat Muzan tidak dapat melihat keberadaan mereka.
Pedang di cirin mereka juga perlahan berubah menjadi merah seperti yang dimiliki Yorichi, sehingga Muzan menjadi sulit untuk beregenerasi ketika terkena serangan mereka. Tak sampai di situ saja, beberapa Hashira ini juga akhirnya bisa memasuki dunia tembus pandang, sehingga mereka bisa mengetahui kelemahan tubuh Muzan. Melihat kegigihan mereka, Muzan pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk memberikan serangan kepada para Hashira yang membuat mereka semua pingsan. Muzan pun hendak kabur dari sana karena 40 menit lagi matahari akan terbit. Tetapi Tanjiro yang dibantu Obanai terus mengejar dan menyerangnya. Di sisi lain, Nezuko yang hampir tiba di sana akhirnya mendapatkan kenangan lamanya. Nah, terungkaplah fakta bahwa Muzan sendirilah yang membunuh keluarga Tanjiro dan merubah Nezuko menjadi iblis. Setelah itu pada akhirnya, Nezuko berubah kembali menjadi manusia berkat pengobatan dari Tamayo. Di sisi lain lagi, dengan kerja kerasnya, akhirnya mereka semua berhasil menahan Muzan sampai matahari terbit. Mengetahui matahari telah terbit, Muzan langsung berubah wujud menjadi bayi raksasa dan dia menyerap Tanjiro. Mereka semua pun mengerahkan tenaga terakhir mereka untuk mencegah Muzan lari. Sehingga pada akhirnya Muzan berhasil terbakar sinar matahari sampai tewas. Di sini Gyomei, Obanai, dan Mitsuri akhirnya meninggal dunia. Namun sayangnya sebelum Muzan benar-benar tewas, ternyata dia telah mengubah Tanjiro menjadi iblis untuk melanjutkan tekadnya. Nezuko yang telah berubah menjadi manusia pun datang ke sana dan mencoba menyadarkan Tanjiro. Kanao pun akhirnya berhasil mengeluarkan seluruh tenaganya yang tersisa untuk menyuntikkan obat Tamayo yang telah dimodifikasi Shinobu kepada Tanjiro. Sehingga pada akhirnya Tanjiro kembali lagi menjadi manusia. Akhirnya, pertempuran ini telah selesai sepenuhnya. Namun sayangnya begitu banyak korban yang dihasilkan dari pertempuran ini. 3 bulan kemudian, pasukan pemburu iblis kini telah resmi dibubarkan karena para iblis sudah musnah. Keluarga Ubuyashiki pun akhirnya terlepas dari kutukan mereka. Di sisi lain, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, dan Inosuke pun kini tinggal di kediaman Tanjiro dulu. Beberapa di antara mereka pun menikah dan para keturunan mereka hidup dengan damai di era modern. Nah, sekianlah pembahasan mengenai seluruh alur cerita Kimetsu no Yaiba dari awal hingga akhir. Bagaimana nih kesan-kesan kalian setelah menyaksikan seluruh alur cerita Kimetsu no Yaiba ini? Yuk tuliskan semuanya di kolom komentar ya. Jika kalian masih punya pertanyaan terkait Kimetsu no Yaiba ini, kalian bisa juga tuliskan di komentar ya, biar nantinya kita bisa saling berdiskusi bersama-sama di sana. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia menonton hingga selesai. Besok anime apa lagi ya yang seru? Tulis di kolom komentar ya teman-teman.